Kalau sudah siap, silakan dimulai. Suaranya Rapa, sepertinya kurang ini ya. Tidak. Nih, dulu. Sebelumnya terdengar teman-teman suaranya? Rap, suara Rap? Nggak kedengeran Rap? Cek. Nah, sekarang udah kedengeran. Diulang ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik menyusun standar operasional prosedur. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama ada Abdul Rafi Abdul Azam, Laila Tuludia, Rafa Abianu Pasya, Regina, dan Sapiko Ulfa. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, standar operasional prosedur ini merupakan suatu sistem yang mendasar bagi sebuah pelayanan agar terciptanya suatu pelayanan yang efektif dan efisien dan tentu saja tersistematis. Nah, untuk itu membahas lebih lanjut lagi, kita mulai dari dasar hukum terkait standar operasional prosedur ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Rafi Abdul Azam. Untuk Saudara Abdul Rafi, dipersilakan. Ya, teman-teman, sebelum suaranya terdengar? Oke, suaranya ada. Ya, jadi di sini tuh pembahasan pertama kita adalah dasar hukum. Nah, teman-teman, untuk memahami dasar hukum, kita perlu mengetahui apa itu dasar hukum. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik perorangan ataupun berbentuk badan hukum, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, untuk mengkategorikan jenis badan hukum itu kita bisa melihat dari fungsinya, teman-teman. Ada lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan secara langsung dan bertindak untuk atas nama negara, teman-teman, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi disebut dengan alat kelengkapan negara, teman-teman. Yang kedua adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi, teman-teman. Nah, lembaga ini tidak mengatasnamakan teman-teman, tidak mengataskan nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif dan tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut lembaga administratif. Terakhir adalah lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi menunjang alat kelengkapan negara. Pada poin yang tadi pertama saya sampaikan, ini lembaga sebagai auxiliary organ. Berdasarkan kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan dasar hukum ini terutama dalam pembuatan SOP, teman-teman. Di sini kan ada tulisannya
administrasi pemerintahan. Jadi pejabat yang melakukannya adalah pejabat administrasi, teman-teman. Nah, pejabat administrasi ini yang membantu presiden atau kita kenal pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan secara definisi yang sangat gampang adalah pejabat yang lingkungan kerjanya pada lembaga menjalankan administrasi. Lazimnya disebut sebagai pembantu presiden seperti aparatur pemerintahan. Dan di sini juga teman-teman, kalau kita lihat dasar hukum kan dasar yang tertinggi itu kan Undang-Undang Dasar. Di sini untuk turunannya kan ada di Undang-Undang Dasar juga ada peran menteri. Di sini ada Permenpan nomor 35 tahun 2012 sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan SOP, teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan SOP ini Permenpan nomor 35 adalah salah satu upaya tata laksana pewujudan dalam penyusunan dan implementasi SOP, teman-teman. Nah, di sini juga ditulis SOP AP atau SOP yang mengatur aparatur pemerintahan, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang peranan hukum sangat penting bagi pelaksanaan dan fungsi aparatur pemerintahan. Jadi kita bisa pahami ada aparatur pemerintahan, ada pejabat pemerintahan. Nah, peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Dalam hal ini, segala bentuk pelayanan yang terjadi di pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kita ini harus berdasarkan SOP, teman-teman. Jadi kita bisa menjadikan SOP ini tolak ukur dalam pembangunan normatif. Jadi apabila di luar SOP seperti UAS kemarin, misalkan ada tindakan sewenang-wenang, kita bisa mengacu pada SOP dan tindakan itu tidak betul, dan ini memiliki teguran tersendiri sebagai hakikat hukum itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya Rap. Oke. Selanjutnya ada pengertian standar operasional prosedur yang akan dijelaskan oleh Lailatul Hudia. Untuk Lailatul Hudia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Bisa lebih keras lagi, Laila, suaranya? Saya akan menjelaskan tentang pengertian SOP. Standar operasional prosedur menurut Budi Harjo berasal dari bahasa Inggris, yaitu Standard Operating Procedure. Adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. SOP administrasi pemerintahan adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Oke. Lanjut ke kriteria dokumen standar operasional prosedur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, terkait penyusunan SOP, tentu saja harus ada kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Nah, menurut Budi Harjo terdapat 4 kriteria dokumen SOP sebagai standarnya, yaitu ada penyusunan kalimat dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua ada mudah diaplikasikan. Dan yang ketiga mudah dikontrol. Dan keempat mudah diubah disesuaikan perkembangan. Jadi dari keempat ini yaitu merupakan kriteria penyusunan dokumen SOP agar SOP tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan seiring berkembangnya zaman. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk standar operasional prosedur yang akan dijelaskan oleh Regina. Untuk Regina dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk SOP ya. Bentuk-bentuk SOP di sini ada 3. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada bentuk naratif, yang ketiga ada bentuk campuran. Bentuk flowchart itu, SOP flowchart adalah sebuah bentuk diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutan dihubungkan dengan panah mengenai standar operasional prosedur di lembaga pemerintah. Lalu yang kedua ada bentuk naratif, yaitu SOP naratif adalah sebuah bentuk rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan atau menjelaskan mengenai standar operasional prosedur di lembaga pemerintahan. Lalu yang ketiga,
bentuk campuran. SOP campuran adalah bentuk rangkaian bersifat narasi yang dicampur di diagram yang mewakili algoritme, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah mengenai standar operasional prosedur di lembaga pemerintahan. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, jadi dari bentuk-bentuk SOP terbagi menjadi 3, yaitu ada bentuk flowchart, naratif, dan juga campuran. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tahap-tahap penyusunan dari standar operasional prosedur itu sendiri yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Sapiko Ulpah. Untuk Sapiko Ulpah, dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai tahap-tahap penyusunan SOP. Tahapan-tahapan akan menjadi sebuah hal penting dalam membuat draft SOP menjadi SOP melalui input, proses, dan output. Tahap-tahap penyusunan SOP menurut Budi Harjo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sapiko, suaranya hilang ya. Halo, Sapiko. Silakan Repa dilanjut. Lanjut aja ya, Bu. Iya. Oke, teman-teman, melanjut dari yang dipaparkan oleh Sapiko terkait tahapan penyusunan SOP. Tahapan-tahapan penyusunan SOP menurut Budi Harjo, yang pertama itu ada tetapkan terlebih dahulu prosedur apa yang hendak dibuat. Yang kedua, lakukan survei dan wawancara dengan pelaksanaan SOP. Yang ketiga, siapkan kerangka SOP dengan modifikasi sesuai kebutuhan. Yang keempat, tuliskan alur kerja diperoleh dari survei dan wawancara dengan urutan atau langkah tersebut sebagai draft, kemudian pengesahan kepada pejabat berwenang. Lalu yang terakhir ada draft SOP tersebut menjadi SOP yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Yaitu merupakan kelima tahapan penyusunan SOP yang dimana satu sama lain saling berkaitan menjadi step by step di situ. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 1 terkait standar operasional prosedur ini. Nah, perlu dipahami juga kepada teman-teman, tanpa adanya SOP, mungkin dalam suatu pelayanan publik atau pelayanan administrasi pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan sesuai, tidak akan berjalan efisien dan efektif. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya standar operasional prosedur agar dari pelayanan maupun yang lain itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, itu lanjut sesi tanya jawab, Bu. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknik penyusunan SOP. Punya contoh bentuk-bentuk SOP-nya nggak? Menyiapkan tadi kan bentuk SOP ada 3, ada yang berbentuk naratif, flowchart, sama video. Mungkin ada contohnya. Nah, kalau yang bentuk flowchart itu kan ada beberapa simbol tuh, seperti simbol belah ketupat, ada yang lonjong. Nah, mungkin apakah sudah menyiapkan atau dari teman-teman yang lain, silakan
ada yang mau ditanyakan terkait dengan SOP? Ayo, ini dari 40 orang lainnya, adakah yang mau bertanya? Ini tidak ada yang mau ditanyakan. Ini ke teman-teman kelompok 1 dari teman-teman yang lain. Ibu, saya mau bertanya. Ya, Sonia, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, keuntungan terbaik apa yang akan kita miliki dengan adanya SOP? Terima kasih. Yuk, langsung dijawab saja. Siapa yang mau jawab berapa? Ropi, Laila, Regina, atau Sapiko? Teman-teman kelompok 1, siapa yang mau jawab? Ropi aja, Ropi. Oke, Rofi, silakan Ya, jawab. silakan Ropi. Jadi pertanyaannya, apa manfaat dari kegunaan SOP ya? Iya. Nah, adapun keuntungannya saya beri 6 keuntungan. Nah, keuntungan pertama, SOP itu sebagai aturan main, baik dalam badan, ini tuh ada badan swasta atau badan pemerintahan, terutama badan administratifnya, agar menjadi lebih jelas tiap-tiap badan tersebut. Kan tadi badan juga ada unit-unitnya yang memiliki acuan operasional administratif yang baku. Kedua, SOP yang baik menjadi pedoman pelaksanaan bagi alat komunikasi dan pengawasan terhadap ASN, PNS, dan P3K agar dapat dilaksanakan secara efisien dan konsisten. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh ini tidak konsisten antara SOP yang diberikan sama pelaksanaannya teman-teman. Dan kalau untuk efisiensi ini tuh kalau ada keluhan misalkan kurang efisien bisa diubah berdasarkan pelaksanaan SOP tersebut. Yang ketiga, keuntungannya apa teman-teman? Keuntungan menggunakan SOP adalah aktivitas operasional akan lebih lancar karena setiap ASN atau PNS dalam administratif menjalankan fungsinya masing-masing dan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman kalau ada PNS yang tidak mengerti tanggung jawabnya dalam SOP tersebut. Mungkin antara yang harus dikerjakan, terus durasi waktunya berapa lama, dan sebagainya. Keuntungan keempat SOP adalah dokumen yang digunakan sudah standar, sehingga memudahkan setiap PNS untuk mengingatnya teman-teman. Nah, mungkin kalau SOP-nya pemerintahan itu lebih gampang, kalau di perusahaan itu mungkin lebih sulit teman-teman, soalnya kalau di perusahaan itu misalkan satu SOP itu bisa nggak berlaku setahun, misalkan 3 bulan udah ganti, terus standarnya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perusahaan. Kalau kemarin kita ketahui secara manual, mungkin sekarang udah pakai robot. Jadi pelaksanaan SOP-nya udah mulai oleh insinyur. Nah, manfaat kelima adalah membangun image atau citra dari lembaga atau badan pemerintahan teman-teman secara rapi dan secara administratif. Jadi kita bisa lihat, oh kalau di Karawang citranya baik, SOP-nya udah terlihat, oh udah rapi administratifnya, oh susunannya seperti ini, pelaksanaannya udah sesuai standar. Dan keenam, keuntungannya adalah langkah ke depan mempermudah badan negara untuk mendapatkan WTP. Nah, kalau di perusahaan itu adanya namanya ISO, teman-teman. International Organization for Standardization, teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Barangkali kurang.
Jadi kalau yang buat SOP di pemerintahan itu siapa sih? Maaf ya nanya mulu. Ini pertanyaan lanjutan dari Sonia. Jadi yang membuat SOP di pemerintahan itu siapa sih? Apakah dari pemerintahnya sendiri, misalkan dari tingkat desa, kepala desanya yang bikin SOP, untuk surat-surat pengantar, misalkan administrasi kependudukan, atau surat-surat yang lainnya. Karena pengalaman saya minggu kemarin ke desa, kebetulan kepala desanya baru, pegawainya baru semua. Ketika membuat surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris itu sama sekali susahnya minta ampun karena pegawai desanya baru. Jadi sampai saya harus ngeprint sendiri, pas ke kecamatan ternyata masih banyak persyaratan yang kurang karena di desanya juga nggak ada informasi, terus juga di desanya juga kurang tahu. Jadi itu bolak-balik gitu. Ini juga salah satu karena nggak ada SOP gitu, jadi nggak ada alur-alurnya itu juga jelas. Belum kita berbicara mengenai standar standar pelayanan yang nanti dijelaskan oleh kelompok 2. Nanti kan di standar pelayanan itu nanti adanya persyaratan, biaya, waktu, dan SOP dan standar pelayanan ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin silakan dijawab dulu pertanyaan dari Sonia, siapa sih yang membuat SOP di pemerintahan? Oke, Izin masuk. menjawab ya Bu. Oh iya, silakan Rafa. Mau Rafa? Oh, ya. Jadi kalau misalkan dalam sistem pemerintahan ya, pada jajaran pemerintahan sebenarnya SOP itu dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Nah, sesuai dengan peraturan itu tertuang dalam Permendagri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi pembuatan SOP ini dalam lingkup pemerintahan itu dibuat oleh masing-masing instansi yang terkait dengan hal-hal pelayanan yang akan diselenggarakan oleh instansi tersebut. Begitu. Gimana, Sonia? Regina mau menambahkan? Iya, tadi siapa yang mau menambahkan? Tadi Regina sepertinya mau bicara. Iya, iya Bu. Ya, Jadi silakan. mungkin kayak gini ya Bu. Melanjutkan aja, mungkin idealnya itu pembuatan SOP ditangani oleh departemen tersendiri, kata Rafa benar. Karena SOP harus selalu direview atas sistem yang sudah ada, serta perlu adanya pengembangan atas sistem tersebut. Lalu departemen tersendiri yang menangani SOP tersebut ditunjukkan untuk menjamin independensi yang mementingkan sisi perusahaan dan interkontrol serta mampu menjadi mediator antar departemen agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Secara idealnya SOP disusun oleh satu tim yang terdiri dari penulis SOP, pelaksana di lapangan, serta pengawas lapangan dan atasan pengawas atau manajer. Sudah Regina atau ada lagi Sudah, Bu. tambahannya? Sudah. SOP bisa dirubah nggak sih? Kalau misalkan, SOP yang sekarang ini terlalu panjang. Kalau bisa diperringkas gitu, kalau bisa diperpendek, kenapa harus melalui proses yang panjang? SOP ini kan tadi alur, aturan main. Ternyata SOP yang sekarang ini alurnya ini terlalu panjang nih. Kalau kita perpendek, sebenarnya bisa. Boleh nggak sih seperti itu? Siapa yang mau jawab? Kelompok 1.
Ya, jadi kan Iya, Rofi. pertama kan udah dijelasin, SOP kan ada persiapan dulu, terus kebutuhannya apa, pengembangan, integrasi manajemen, monitoring, dan evaluasi. Sekiranya SOP ini terlalu panjang, berbelit-belit, di situ tuh ada yang namanya tuh evaluasi. Nah, jadi misalkan kalau dari suatu kabak atau satu unit kerja, ada yang namanya kepalanya, nah, bisa melakukan supervisi atau monitoring, Bu. Kalau nggak salah di setiap dinas itu sepertinya ada bagian monitoring, Bu. Kalau jika ini. Tapi masalahnya peran itu apakah dipakai atau tidak? Betul, dijalankan atau tidak, atau SOP-nya cuma ada sebagai pajangan aja gitu. Kalau prakteknya sok gimana aja lah gitu. Yang penting selesai misalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari teman-temannya? Ini bulan puasa kurang ini ya, energinya Ramadan. Silakan ada pertanyaan lagi dari kelompok dari teman-teman yang lain untuk teman-teman kelompok 1. Kalau tidak ada, untuk teman-teman kelompok 1, terima kasih. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan dengan teman-teman kelompok 2. Siapa yang mau jadi moderator? Ya, ditutup dulu Rafa ya. Silakan. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terima kasih. Kelompok 2. Siapa yang mau jadi moderatornya? Saya, Bu, Tanti. Oh iya, Tanti. Sebentar. Silakan dicoba. Nonton ini. Tutup. Terima kasih. Dipersilakan Cici untuk membuka presentasinya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali di ruang diskusi secara virtual. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik penyusunan standar pelayanan. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu saya sendiri, Cici Media, Delvia Okvianti, Fitria Cahya Melani, Jessica Alfiani, Tanti Kusmawati, dan Salsabila Harista. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja beralih ke pemaparan materi. Yang pertama tentang pengertian yang akan disampaikan oleh Saudari Jessica Alfiani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Karena standar pelayanan akan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau dan terukur. Kemudian, pelayanan publik sendiri adalah
kegiatan pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan tentang tujuan, sasaran, dan prinsip mengenai standar pelayanan publik, yaitu akan dibawakan oleh Devi Afianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun tujuan pedoman standar pelayanan yaitu untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, adapun sasaran pedoman standar pelayanan yaitu agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Prinsip dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip yang pertama itu sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Kedua, partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Yang ketiga itu akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Yang kelima, transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan dan penetapan maklumat yang akan dibawakan oleh Fitria Cahya Melani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan standar pelayanan. Yang pertama yaitu identifikasi persyaratan. Persyaratan pelayanan ini adalah syarat seperti dokumen, barang, atau hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan ini yaitu dengan melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan ini, standar pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan serta memperhatikan dasar hukum yang ada. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi persyaratan ini adalah yang pertama yaitu daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing jenis pelayanan. Yang kedua yaitu waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan baik di awal, di akhir maupun secara bertahap. Selanjutnya yaitu identifikasi prosedur. Prosedur pelayanan ini merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. Selain itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan SOP. Yang ketiga yaitu identifikasi waktu. Waktu pelayanan ini yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan dari awal sampai akhir dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Dalam menghitung waktu, harus betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan. Yang keempat yaitu identifikasi biaya atau tarif. Biaya pelayanan ini yaitu ongkos yang dikenakan pada penerima pelayanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus identifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang dibebankan untuk pengelola pelayanan. Hasil diharapkan dari pelayanan ini adalah yang pertama yaitu jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis pelayanan untuk pelayanan yang dipungut biaya. Yang kedua yaitu jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan dan daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan jika jenis pelayanan itu yang gratis. Yang kelima yaitu identifikasi produk pelayanan. Produk pelayanan yang dimaksud yaitu hasil pelayanan yang diberikan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini berupa penyediaan barang, jasa, ataupun produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran yang dihasilkan, keluaran atau output yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan ini yaitu menjadi produk dari suatu jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah dari daftar produk pelayanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan. Yang terakhir yaitu identifikasi pengelolaan pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas, seperti nama petugasnya, nomor teleponnya, alamat emailnya, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu, perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam internal organisasi penyelenggara. Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identifikasi standar pelayanan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan standar pelayanan untuk membuat rancangan standar pelayanan. Yang selanjutnya yaitu penetapan maklumat pelayanan. Sebelum menerapkan standar pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Selanjutnya hal-hal yang perlu dimuat dalam maklumat pelayanan. Yang pertama yaitu pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua yaitu pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban. Yang ketiga yaitu pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Kemudian maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai pemantauan dan evaluasi mengenai standar pelayanan yang akan dibawakan oleh Saudari Salsabila Harista. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian tentang pemantauan dan evaluasi. Dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Metode yang dipergunakan antara lain analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat atau SKM, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi standar pelayanan merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyelenggara dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik atau inovasi secara berkelanjutan atau continuous improvement. Sekian. Baik, selanjutnya mengenai perbandingan pelayanan publik yang ada di Indonesia dan di negara tetangga yaitu negara Jepang yang akan dibawakan oleh Tanti Kusmawati. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini perbandingan pelayanan publik dengan Indonesia dengan Jepang. Nah, pelayanan publik di Indonesia ini masih sangat rumit, bertele-tele, dan seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para birokrat. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas kebijakan dan kurangnya kualitas SDM yang profesional. Seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu mau ngurus surat atau dokumen itu ribet gitu. Ditambah lagi kita harus menyiapkan uang administrasi atau istilahnya itu salam tempel gitu bagi aparat atau pemberi pelayanan publik. Jadi di mana ada uang, di situ urusan bakal selesai gitu. Sedangkan kalau di Jepang itu pelayanan publiknya itu efektif, efisien, administrasi dan birokrasinya yang profesional dan memadai, serta didukung oleh SDM yang memiliki kapabilitas dan berkualitas baik. Jadi kalau misalkan di Jepang itu, kita mau bikin surat atau dokumen itu diprosesnya itu sangat cepat, tidak bertele-tele gitu. Jadi sehari juga ngurus KTP atau hal-hal lain tuh sehari selesai gitu. Lalu kalau di Jepang itu sumber daya manusianya, jadi yang mau jadi aparat atau pemberi pelayanan publik ini, dia melalui seleksi yang cukup ketat gitu. Lalu dari lulusan-lulusan terbaik yang ada, dari lulusan-lulusan terbaik dari universitas yang ada di Jepang. Terus kalau perbedaannya itu, kalau di Jepang ini, mereka itu bakal tersinggung kalau misalkan masyarakat ini memberikan uang administrasi gitu. Sedangkan berbeda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia ini malah urusan bakal selesai apabila ada uang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip sederhana, partisipatif, berkelanjutan, transportasi, akuntabel, dan keadilan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyelenggara dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik atau inovasi secara berkelanjutan atau continuous improvement. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita buka ruang diskusi selanjutnya, yaitu mengenai pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dipersilakan. Boleh bertanya nggak? Iya. Izin bertanya. Ya, boleh. Ya. Saya Hidayatullah dari kelompok 7, izin bertanya kepada kelompok 2. Kan kalau kita bicara tentang standar pelayanan, kan kita bicara tentang pedoman ya. Jadi gini, pertanyaannya cukup simpel sih. Mengapa sih kalau misalkan standar pelayanan yang sudah begitu lengkap pedomannya tuh pada undang-undang dan peraturan yang diatur oleh menteri gitu kan. Nah, tersebut tuh seperti kita tahu itu tidak tercermin sedikit pada pelayanan publik yang dilakukan di banyak lembaga pemerintahan, terutama yang berada di kabupaten atau kota yang berjauhan dari pusat pemerintahan baik pusat maupun provinsi. Nah, kan hal ini kan bisa tercermin dalam implementasinya kan masih banyaknya ketidakpuasan yang selalu berada miring yang ada di masyarakat tentang pelayanan publik. Nah, bagaimana sih tanggapan dari kelompok kalian terkait hal ini gitu kan? Padahal kan aturannya kan sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, tapi pas implementasinya itu masih cukup kurang gitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 tentang hal ini? Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Saiful. Langsung dijawab saja. Siapa yang mau jawab? Salsa, Tanti, Cici. Jessica atau Fitria, silakan.
sudah banyak aturan terkait standar pelayanan, tapi kok implementasinya gitu-gitu aja, sehingga masyarakat di sini masih banyak yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jessica sepertinya sudah ingin mengeluarkan suaranya. Ayo, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saiful ya. Kenapa sih, kan tadi Saiful nanya, kenapa implementasinya gitu-gitu aja ya? Kalau menurut kelompok kami sebenarnya, itu tuh sebenarnya karena kualitas dari SDM-nya sendiri. Yang kita tahu sendiri kan, aparatur birokrasi kita kan emang kualitasnya masih cukup rendah ya, apalagi dalam bidang pelayanan. Nah, makanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang udah ada nih sebenarnya yang harusnya diimplementasikan dengan baik, tapi karena kualitas SDM kita tuh masih cukup rendah dalam pemahaman untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, makanya peraturan-peraturan yang ada tuh justru kayak nggak jalan, jadi gitu-gitu aja, karena ya balik lagi ke kualitas SDM-nya. Nah, untuk mengatasi itu menurut kelompok kami ya harus ada harus memperbaiki dari kualitas SDM-nya. Misalkan SDM ini kan SDM kita itu masih sering melanggar peraturan. Nah, kita itu harus mempertegas sanksi supaya aparatur birokrasi kita ini tuh taat sama aturan yang ada, supaya mereka sesuai dengan aturan yang udah dibuat nih, supaya mereka bisa memberikan pelayanan publik yang baik juga bagi masyarakat. Jadi ya balik lagi ke SDM-nya ya, kenapa implementasinya gitu-gitu aja dari dulu. Terima kasih. Apa ada yang kurang menurut Saiful atau gimana, atau udah cukup? Udah cukup. Ya, cukup. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari anggota kelompok 2? Atau ada pertanyaan baru? Izin bertanya. Silakan. Saya Vicky. Jadi kan banyak ya persepsi masyarakat negatif terhadap standar pelayanan publik karena tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, bagaimana strategi cara meningkatkan persepsi positif pada masyarakat yang baik itu terhadap standar pelayanan publik? Silakan, siapa yang mau jawab? Bagaimana sih cara mengubah persepsi masyarakat terhadap standar pelayanan publik? Karena ternyata pelayanan publik ini ribet, berbelit, ada gitu, waktunya lama. Padahal udah ada kepastian waktu, misalnya selesai dalam 14 hari kerja. Tapi kok ini bisa sampai sebulan. Nah, ini kan bisa jadi misalnya masyarakat kurang mengetahui ketika mau mengurus dokumen administrasi kependudukan, mengajukannya pada saat mau libur Idul Fitri. Sehingga ini kan kepotong libur juga, karena kan sebetulnya bisa selesai dalam 14 hari kerja, tapi karena kepotong libur Idul Fitri, misalkan jadi lebih lama. Atau ada silakan dari teman-teman kelompok 2 berikan jawaban. Yuk, Tanti mau jawab? Tanti, Cici, Tanti atau Cici?
Ayo, Piki nungguin nih, sedang menunggu jawaban. Menunggu jawaban dari teman-teman. Ini plastiknya dibuka dulu. Ayo. Cici, silakan. Iya. Iya, sini. Ada Teteh sama AA. Assalamualaikum Ibu, izin menjawab dari pertanyaan Vicky. Itu kan pertanyaannya tuh strategi supaya implementasinya tuh bagus dan gak gitu-gitu aja, gak berbelit kan dari hal pelayanannya. Jadi diperlukan adanya perbaikan SDM gitu, seperti pemberian pelatihan dan yang lainnya. Jadi SDM-nya itu harus diperbaiki terlebih dahulu supaya implementasi pelayanannya tuh gak gitu-gitu aja dan gak berbelit. Terima kasih. Apakah ada yang kurang, Vicky, atau kurang puas? Izin menambahkan. Jadi supaya supaya tidak berbelit-belit gitu birokrasinya itu mungkin. Jadi standar pelayanannya itu kita harus rubah gitu, bikin inovasi yang mudah diikuti, mudah dilaksanakan. Jadi nanti prosedurnya itu jelas gitu, sehingga bagi masyarakat pun mudah mengikuti aturan-aturannya kayak gitu. Terus juga harus ada akuntabilitas gitu, di mana di setiap standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Terus adanya transparansi mungkin bisa, jadi standar pelayanan ini tuh harus mudah diakses oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu tahu gitu sebenarnya tuh apa sih yang bikin KTP itu lama tuh kenapa, bikin kartu keluarga itu lama kenapa gitu, ngurus surat tanah lama tuh kenapa. Mungkin harus adanya transparansi juga. Jadi masyarakat nantinya bisa tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sampai bisa lama gitu ngurus-ngurus dokumen gitu. Mungkin itu sih Bu. Vicky, apa kurang atau gimana Vicky? Delvia. Ya. Salah satunya dengan inovasi pelayanan publik. Kalau sekarang kan ada IGOP. Mungkin karena banyak salah satu buruknya persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik ini kan adanya pihak ketiga atau calo. Nah, jadi dengan IGOP ini kita bisa setidaknya memutus peran calo yang tadinya kalau IGOP kan mungkin lebih praktis, terus juga lebih simpel, tapi itu juga berlaku untuk misalnya generasi muda. Kalau yang usianya lebih lanjut tetap saja butuh pendamping atau butuh bimbingan untuk melakukan pelayanan publik melalui IGOP misalnya seperti itu. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Nanti kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Nanti setelah Idul Fitri kita bertemu dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Karena sekarang sudah pertemuan ke-11. Jadi nanti pertemuan ke-12 insya Allah kita zoom lagi bertemu dengan kelompok 3 dan 4. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama. Yuk silakan boleh yang mau keluar.